Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Subut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Istri mantan Sekda Pematang Siantar tewas mengenaskan. Pengusaha kilang padi Tani Jaya perbaiki jalan rusak antar desa dan kecamatan di Serdang Bedagai. Pemberian vaksin ke nakes di Pulau Nias terus berjalan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang, selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Diduga dibunuh, seorang wanita lansia ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di dalam gudang rumah miliknya. Kini polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan tersebut. Seorang wanita berusia 72 tahun ditemukan anaknya dalam keadaan tidak bernyawa di gudang miliknya pada Sabtu malam kemarin di Jalan Medan Area Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Korban berinisial RN merupakan istri mantan Sekda Kota Pematang Siantar. Diduga kuat korban meninggal dunia akibat pembunuhan. Sebab pada bagian pelipis dan tangan korban terdapat bekas pukulan benda tumpul dan benda tajam, serta korban bersimbah darah. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh anaknya saat pulang ke rumah. Anak korban beberapa kali memanggil ibunya, namun tidak ada sahutan. Namun saat sedang makan, anak korban melihat ada bercak darah di lantai dan mengikuti jejak bercak darah tersebut hingga ke gudang. Di dalam gudang tersebut, anak korban menemukan ibunya sudah tidak bernyawa. Spontan, anak korban berteriak hingga mengundang perhatian dari warga sekitar. Oh, saya nggak tahu, malam ini baru datang. Iya. Pertama kali dilihat gimana kondisinya? Di dalam apa itu? Di dalam gudang belakang. Gudang. Iya. Posisinya seperti apa? Ya, belum bisa ke bawah. Namun secara darah itu gimana dari mana ke mana? Iya, di dalam gudang itu. Sekitar lokasi. Ya, kalau yang di luar itu dibersihkan nampak sama dia. Ada luka-luka bang? Di bagian mana bang? Ya, di foto tadi itu kan. Ada kehilangan barang bang? Oh, itu nggak tahu. Kondisi rumah ada kerusakan atau gimana bang? Nggak ada, karena kalau yang itu dijebol anaknya itu. Mencari tadi. Iya. Iya. Korban langsung ditemukan sendiri ya bang di rumah atau ada teman? Ada temannya. Itu lo nggak nampak. Apa ya? Kecurigaan keluarga apa? Iya, perampokan lah. Perampokan. Ada orang main masuk ya? Enggak, memang udah sering-sering ke sini dia itu. Oh, pernah tahu kondisi rumah? Iya, sering ke sini. Panggilannya Gia, tapi katanya baru purba ya. Nah, Mohon maaf, ini korban hubungannya dengan apa? kan tulang saya. Pihak kepolisian Kota Pematang Siantar belum bisa memberi keterangan atas kejadian diduga pembunuhan ini. Guna penyelidikan lebih lanjut, kepolisian mengevakuasi korban dan membawa ke ruang forensik instalasi jenazah di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih, Kota Pematang Siantar untuk diautopsi. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, oknum aparatur sipil negara di Kabupaten Karo menangis usai divonis kurungan pidana penjara selama 2 tahun oleh majelis hakim. Terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah menyebar ujaran kebencian terhadap masyarakat di sosial media. Pengadilan Negeri Kabanjahe kembali menggelar persidangan perkara informasi dan transaksi elektronik atau ITE berkaitan postingan ujaran kebencian terhadap masyarakat di Kecamatan Johar, Kabupaten Karo. Dengan terdakwa Syarifin Bangun alias Tentara Langit. Dalam agenda putusan yang digelar di ruang cakra tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Sulhanuddin menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Dalam putusannya, terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,
ras dan antar golongan dan sara. Sementara itu dalam putusannya hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat. Mendengar putusan tersebut, terdakwa yang merupakan aparatur sipil negara yang bekerja di Dinas Perkim Kabupaten Karo ini sempat tertunduk dan langsung menangis sambil sesekali menghapus air matanya. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo menyatakan untuk berpikir terlebih dahulu. Terkait dengan putusan hakim, kita memberikan apresiasi dan penghargaan kepada majelis hakim karena telah memberikan putusan yang memang menurut keadilan harus pantas dihukum dan sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Langkah dari kita sendiri nanti gimana? baik terkait dengan putusan hakim, kami selaku jaksa penuntut umum akan menunggu putusan lengkapnya dan kemudian kami akan mempelajari putusan tersebut, kemudian akan kami pertimbangkan oleh pimpinan. Bang, sebelumnya kita tuntut berapa lama tuh ya Bang? Baik, sebelumnya terdakwa Sarifin Banguniste ini kami tuntut selama 3 tahun dan oleh majelis dituntut selama 2 tahun. Dalam perkara apa itu Bang? Bang? Baik, terdakwa Sarifin Banguniste ini kami dakwa telah melakukan ujaran kebencian yang dilakukannya melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada masyarakat Johar yang berada di Kecamatan Johar, Kabupaten Karo. Sementara itu masyarakat Kecamatan Johar, Kabupaten Karo juga terlihat berada di lokasi mengikuti jalannya persidangan. Menurut Kepala Desa Johar Tarigan, putusan tersebut sudah mendapatkan keadilan atas perbuatan dari terdakwa yang dianggap melecehkan dan menyakiti perasaan masyarakat dengan postingan yang tidak pantas. Pak Hakim melihat fakta-fakta di persidangan, baik dari dari saksi ahli juga. Saya kira putusan ini cukup adil ya bagi kami masyarakat Johar yang memang merasa dilecehkan harga diri dan martabat kampung kami. Nah, saya kira ini jadi pelajaran buat kita semua, untuk kedepannya bisa lebih bijak media sosial. Nah, saya kira itu artinya ini bukan persoalan puas atau tidak, tapi ini persoalan salah atau benar. Nah, itu. Saya kira hukuman ini cukup adil. Sementara itu penasehat hukum terdakwa menyatakan untuk berpikir terlebih dahulu. Pada persidangan sebelumnya diketahui Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 3 tahun dalam perkara informasi dan transaksi elektronik. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Sibolga, aparat gabungan melakukan razia protokol kesehatan pada libur akhir pekan terhadap wisatawan yang berkunjung ke sejumlah kawasan objek wisata di Kota Sibolga. Satu persatu kendaraan yang membawa penumpang dari luar kota Sibolga yang akan berkunjung ke sejumlah objek wisata di kota Sibolga diperiksa kesehatannya oleh aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. Pemeriksaan meliputi cek suhu tubuh dan penggunaan masker. Bagi wisatawan yang tidak mentaati aturan protokol kesehatan atau sedang sakit, namun memaksakan diri untuk berlibur ke Kota Sibolga, petugas gabungan COVID-19 Kota Sibolga akan memberikan sanksi tegas dengan tidak diperbolehkan memasuki kawasan Kota Sibolga. Razia protokol kesehatan COVID-19 terhadap wisatawan tersebut dilakukan di sejumlah ruas jalan dan pintu masuk ke Kota Sibolga. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 di masa pandemi. Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga beserta dengan unsur TNI dan Polri serta BPBD Dinas Kesehatan turun untuk mengadakan penyekatan terhadap tamu-tamu ataupun wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Sibolga ini. Kita periksa kesehatannya, kita cek, kita pastikan orang yang datang ke Sibolga ini dalam keadaan sehat. Bila mana kita temukan ada mereka dalam kondisi yang kurang sehat, kita akan tegas untuk menyuruh mereka kembali ke tempat, pulang ke daerah asalnya. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pengusaha kilang padi Tani Jaya perbaiki jalan rusak antar desa dan kecamatan di Serdang Bedagai. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sudah 10 tahun jalan antar desa dan kecamatan rusak parah, sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Melihat kondisi tersebut, membuat Menir pengusaha kilang padi Tani Jaya mengambil inisiatif untuk melakukan perbaikan jalan sepanjang 6 km. Beginilah kondisi jalan kabupaten yang rusak penghubung antara Desa Pasar Bengkel, Desa Lidatanah, Desa Lubuk Dendang, dan Desa Pematang Kasih, serta jalan antar dua kecamatan, yakni Perbaungan dan Pantai Cermin. Jalan rusak sepanjang 6 km ini sudah meresahkan warga selama 10 tahun. Kondisi jalan berlubang ini sudah lama dikeluhkan warga. Bila memasuki musim penghujan, jalan menjadi berlumpur dan digenangi air. Sementara bila cuaca panas, maka debu akan berterbangan, sehingga mengganggu pernafasan dan penglihatan warga yang melintas. Selain itu, akibat kondisi jalan rusak ini, pernah beberapa kali warga terjatuh di jalan berlubang tersebut. Bagi masyarakat sekitar, jalan rusak ini merupakan akses jalan vital bagi warga untuk mengangkut hasil pertanian. Jalan rusak ini merupakan jalan alternatif yang sering dilalui oleh masyarakat menuju sejumlah objek wisata pantai di Kecamatan Pantai Cermin. Pengusaha kilang padi Tani Jaya berinisiatif untuk memperbaiki jalan rusak tersebut dengan bantuan alat berat dan material. Jalan rusak diperbaiki dengan cara ditimbun menggunakan material pasir dan batu. Warga berharap pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bisa segera memperbaiki jalan rusak ini dengan mengaspal desa mereka, sehingga aktivitas dan perekonomian warga meningkat. Kegiatan penyekrapan jalan penghubung Pasar Bengkel arah ke Lubuk Dendang, Pematang Kasih ke Pantai Cermin. Ini sudah berapa lama rusak, Pak? Lebih kurang 10 tahun. Ada berapa panjang jalan yang rusak? Lebih kurang 6 km. Harapan kepada pemerintah setempat, Pak? Ya, harapan kami harap pemerintah memberi jalan yang bagus lah. Jalan enak gitu. Masyarakat tidak resah lah. Banyak abu, jalannya hancur. Diperhatikanlah karena ini jalan induk Pasar Bengkel menuju Pantai Cermin. Lagi pula di sana ada wisata. Kalau jalan ini bagus, otomatis kan perekonomian lebih maju. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, mengawali kerja sebagai Wali Kota Medan, Bobi Nasution menepati janjinya untuk memaksimalkan vaksinasi kepada warga. Pada Sabtu pagi kemarin, proses vaksinasi diberikan kepada seluruh sopir bus dan angkutan umum di Terminal Amplas. Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution pada Sabtu pagi kemarin meninjau proses vaksinasi yang digelar di 3 lokasi berbeda. Salah satunya Terminal Amplas, tepatnya di kantor pengujian kendaraan Kota Medan. Dalam pelaksanaan hari pertama kerjanya menjadi wali kota, mantu Presiden Jokowi ini tampak tidak ditemani wakilnya Aulia Rahman. Selain hari ini difokuskan kepada seluruh sopir bus, sopir angkutan umum, dan pedagang, Bobi juga menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin dan tidak percaya akan berita yang tidak bertanggung jawab. Wali Kota Medan yang baru, Bobi Nasution, juga disambut para ASN di setiap kunjungannya. Para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Medan juga beramai-ramai mengiringi kunjungan Bobi. Dari pejabat pemerintah Kota Medan sampai Kapolrestabes Medan dan Komandan Kodim 0201 Medan. Pastinya kan kita lihat kendaraan umum di Kota Medan, kita perhatikan dari kemarin masih banyak yang belum menjalan, masih sebagian lah ya, sebagian ada yang belum patuh tentang 3M. Nah, ini sosialisasi 3M tetap harus kita lakukan, sembari tetap memberi mereka optimisme dengan cara mereka divaksin, agar mereka ke depannya itu bisa memiliki kekebalan tubuh. Nah, ini juga yang kita harapkan nanti para pengendara kendaraan umum ini, walaupun sudah divaksin, tetap bisa mengikuti, tetap menggunakan masker. Sekarang juga kita kasih tahu, setelah divaksin ini jangan merasa langsung nggak bisa terinfeksi lagi, tapi tetap harus ikuti pakai masker. Nah, ini kan harus kita sosialisasikan. Setelah mengunjungi vaksinasi di kawasan Amplas, Bobi beserta rombongan kembali melanjutkan peninjauan vaksinasi ke pedagang di Pasar Titi Kuning dan Pasar Sekambing, Medan, Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk
Evarina TV. Selain itu pemirsa, Bobi Nasution juga meninjau vaksinasi terhadap pedagang di sejumlah pasar yang ada di Kota Medan. Bobi berharap program vaksinasi pedagang ini dapat mengembalikan gairah pasar serta memulihkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Wali Kota Medan Bobi Nasution langsung turun ke lapangan untuk melakukan tinjauan terhadap program vaksinasi terhadap pedagang di sejumlah pasar yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Di Pasar Titik Kuning yang berada di Jalan Brigjen Hamid, Medan, Bobi langsung bercengkrama dengan para pedagang yang hendak divaksin. Para pedagang sangat antusias dan sebanyak 300 pedagang sudah terdaftar untuk mengikuti vaksinasi. Bobi berharap program vaksinasi terhadap pedagang pasar ini dapat mengembalikan gairah pasar serta mengembalikan perekonomian yang sempat lesu di tengah pandemi COVID-19. Baru selesai direnovasi, dan bagus sekali, rapi, dalamnya masih rapi, dan ini salah satu bisa kita jadikan contoh juga. Tadi pedagang pasarnya sangat banyak antusias. Ada sekitar 200 ya, 300-an. Jadi saya coba tes ke bawah lagi, masih banyak yang daftar. Berarti mudah-mudahan program vaksinasi kita di pasar-pasar ini bisa lebih kita canangkan lagi, bisa kita sukseskan lagi. Usai meninjau vaksinasi, Bobi langsung turun ke pasar tradisional yang berada di lantai bawah untuk menampung aspirasi para pedagang pasar. Pada hari itu, Bobi sendiri melakukan tinjauan vaksinasi di 3 pasar yang ada di Kota Medan, yaitu Pasar Titik Kuning, Pasar Helvetia, dan Pasar Sekambing. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menggelar swab antigen terhadap seluruh pegawai dengan hasil keseluruhan non-reaktif. Rapid swab antigen ini guna mendeteksi untuk memutus penyebaran COVID-19 di lingkungan Kejari Labuhan Batu. Sebanyak 74 pegawai di lingkungan Kejari Labuhan Batu diswab antigen oleh pihak Dinas Kesehatan Pemkab Labuhan Batu bertempat di Aula Gedung Kejari setempat, Jalan SM Raja Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di mana pendeteksian COVID-19 melalui swab antigen sendiri dengan mengambil sampel cairan yang terdapat di saluran pernafasan di rongga hidung untuk mengetahui ada tidaknya virus yang secara identik menyerang bagian pernafasan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menyebutkan, kegiatan swab antigen ini merupakan bentuk dukungan pihaknya terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memutus dan menekan penyebaran COVID-19, khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Sebanyak 74 pegawai yang dilakukan swab antigen dinyatakan non-reaktif COVID-19, yang terdiri dari pejabat utama, jaksa fungsional, staf, dan tenaga kontrak. Kumaidi pun mengajak masyarakat turut mensukseskan program pemerintah pusat dalam menekan dan memutus penyebaran virus tersebut, dengan nantinya bersedia divaksin secara berkala. Kenapa kami melakukan tes swab antigen ini dilatar belakangi oleh bahwa mobilitas Kejaksaan Negeri Labuhan Batu itu kan personilnya kan sifatnya mobile itu. Di samping itu ada yang setiap minggu pulang ke Medan, ada yang keluar kota tempat lainnya. Jadi kemungkinan daripada penyebaran corona itu dikhawatirkan terjadi di kantor kami. Untuk itu kami melakukan langkah-langkah antisipatif bagaimana supaya ditemukan secara dini supaya corona itu COVID-19 tidak terjangkit di kantor kami. Gitu. Jadi itu merupakan langkah kami agar pencegahan gitu. Terhadap kegiatan tes
swab antigen ini adalah inisiatif dari saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu untuk pertama untuk melaksanakan kebijakan pemerintah untuk terhadap bagaimana menanggulangi daripada penyakit. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, pemberian vaksin Sinovac untuk pencegahan COVID-19 bagi para tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kepulauan Nias, Sumatera Utara kini terus berjalan. Sikap dan penerimaan para tenaga kesehatan terhadap vaksin ini merupakan sesuatu yang dicontoh publik. Pasca tibanya vaksin COVID-19 untuk wilayah kabupaten kota sekepulauan Nias yang dimulai pada 3 Februari lalu, pemberian vaksin secara serentak telah dimulai pada tanggal 9 Februari. Untuk tahap pertama kali ini lebih dikhususkan bagi tenaga medis. Khusus di kota Gunung Sitoli, pemberian vaksin dilaksanakan langsung di lokasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik milik swasta. Meskipun belum dapat disampaikan kepada media data real dan kemajuan pemberian vaksin tersebut, namun sepanjang pelaksanaannya telah mendapat respon positif dari kalangan tenaga medis seperti dokter dan perawat. Sementara pemerintah secara bertahap masih terus memprogramkan pemberian vaksin untuk semua kalangan masyarakat segera setelah giliran para tenaga kesehatan usai mendapat pemberian vaksin. Warga diminta membuka diri untuk menerima keberadaan vaksin sehingga kebal terhadap berbagai virus khususnya COVID-19, kemudian terhindar dari penyakit. Sampai saat ini respon dari tenaga kesehatan itu mereka berterima. Mereka sudah membuktikan dan kita sudah membuktikan bahwa vaksin itu aman dan halal. Sampai saat ini kita belum mendapat laporan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek dari imunisasi. Jadi semuanya berjalan dengan aman dan terlaksana dengan baik. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.